Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa atas segala nikmat berkat yang Kau berikan pada kami sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan disapa oleh firman-Mu, berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, amin. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai 13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecak tetapi menjadi sembuh. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya, kita seringkali menghadapi situasi yang membuat semangat kita menurun, tenaga terasa habis, hati mulai seperti ragu, dan langkah mulai goyah. Entah karena pergumulan keluarga, kesulitan ekonomi, masalah pekerjaan, sakit penyakit, dan tekanan batin yang tak terlihat oleh orang lain. Sehingga kita seperti orang yang sudah tidak lagi kuat untuk berjalan dalam iman. Namun justru di saat-saat seperti itulah firman Tuhan memberikan dorongan yang sangat jelas. Jangan biarkan kelemahanmu membuat kamu berhenti. Jangan biarkan goyahnya hatimu membuat kamu menyerah. Melainkan kuatkan kembali tangan yang lemah, teguhkan lutut yang sudah hampir jatuh, dan luruskan jalan kita agar langkah kita tetap setia bersama Tuhan. Menguatkan tangan yang lemah berarti kita diajak untuk kembali bangkit melakukan apa yang Tuhan mau dan Tuhan percayakan kepada kita. Sekecil apapun itu. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak pernah meminta kita melakukan sesuatu di luar kemampuan kita, melainkan memberikan kekuatan untuk melakukannya. Menguatkan lutut yang goyah berarti kita belajar berdoa dan berharap dengan tekun meski keadaan tidak langsung berubah. Karena doa adalah sumber kekuatan yang menghubungkan kita dengan Allah. Dan meluruskan jalan berarti kita menata hidup agar tetap berada di jalan Tuhan. Tidak menyimpang karena tekanan dunia, tidak berhenti karena rasa kecewa, tetapi melangkah maju dalam iman. Firman ini juga menegaskan kepada kita, saudara-saudaraku semua, bahwa kekuatan kita bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk orang lain di sekitar kita. Sebab ketika kita tetap berdiri teguh meski dalam kelemahan, orang lain yang pincang imannya dapat dikuatkan melalui teladan hidup kita. Mereka yang hampir jatuh dapat kembali bangkit melihat kesetiaan kita. Dan mereka yang merasa dirinya sendiri dapat merasakan kasih Tuhan melalui keberanian kita untuk tetap melangkah. Karena itu saudara-saudariku semua, mari jangan biarkan rasa lemah dalam dirimu membuat kita berhenti. Jangan biarkan kegoyahan hati membuat kita mundur. Tetapi teruslah berjalan bersama Kristus yang adalah sumber kekuatan kita. Sehingga apa? Sehingga kita dapat hanya selamat secara pribadi, tetapi juga dapat membawa penguatan untuk orang lain, kesembuhan bagi orang lain, dan pengharapan bagi siapapun yang membutuhkan pengharapan tersebut. Dan pada akhirnya saudara-saudaraku semua, kita semua bersama-sama mencapai kemenangan yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang setia sampai akhir. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian, hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.